ini ya. Mari kita lihat. Ketika saya baca lagi, Yesus itu lahir di kandang domba. Ada drama-drama yang gembala sedang menggembalakan domba-dombanya. Dalam logika saya, kalau mengembalakan domba-dombanya itu kan mungkin pasti di musim panas ya. Dan itu juga kan Yesus katanya lahir di Nazaret yang di situ Timur Tengah ya. Tapi kok selama ini kita mengenalnya dengan ornamen-ornamen salju dan pohon cemara. Di situ saya merasa ada sedikit apa ya. Dan ternyata setelah saya baca antara Bible dan Al-Quran, ya memang Yesus lahir di Nazaret, maksudnya di Timur Tengah. Maksudnya Yesus lahir di Nabi Isa itu lahir di Timur Tengah. Kok saya merasa menemukan buku cerita yang cocok gitu loh. Ini cerita yang pas mengena bagi saya. Ada di surat Maryam segala macam itu kok pas gitu loh di saya. Ya udah, akhirnya saya saat itu bertekad untuk saya masuk Islam. Dari awalnya saya memang benar-benar saya sudah yakin dan saya ingin menghadiahkan ini untuk ulang tahun ibu saya. Di tanggal 25 Desember itu saya ikut misa terakhir. Saya berlutut depan altar, saya mandang itu patung salib. Saya berdoa, Yesus, ini terakhir kali saya memanggil Engkau Yesus. Tapi bukan berarti saya meninggalkanmu. Saya hanya ingin memanggilmu dengan sebutan lain yang lebih indah. Itu Nabi Isa Masih. Saya bilang gitu. Di situ saya nangis, Mas. Saya juga nangis dengerinnya. Saya juga nangis. Aduh, kasihan sekali ini saudara kita ya. Kasihan sekali ini saudara kita. Saya sampai nangis juga, tidak bisa berkiti-kiti ya. Pertama deh saya langsung ngomong ya. Ya, kita summary-kan dulu ya apa yang jadi perkataan dia, ya. Argumen dia. Pertanyaan kritis terhadap kisah Natal begitu ya. Mengapa ada salju dan pohon cemara di Natal? Bukankah Yesus lahir di Nazaret yang panas katanya? Ya mungkin dia bayangannya Nazaret padang gurun kali. Yang ketiga, setelah dibandingkan lebih pas cerita di Quran katanya di surat Maryam. Kenapa tadi saya katakan saya mau menangis? Karena Yesus lahir di Bethlehem bukan di Nazaret. Ya dari situ aja kan kita udah menangis aja. Kita menangis karena melihat, aduh kasihan Dodi ini apa ya? Nggak tahu sih selama jadi Katolik dia ngapain aja gitu loh ya. Selama dia jadi Katolik dia ngapain aja saya nggak tahu. Dia iya, Nazaret dan Bethlehem itu letaknya jauh begitu ya, 70 mil atau kalau kita mau bikin kilo 150 kilometer. Jadi Nazaret dan Bethlehem itu jauh banget ya, dan ya oke lah kita nggak perlu persoalkan masalah Bethlehem atau Nazaret, katakanlah Dodi ini keselip-keselip begitu ya, keselipnya tapi jauh 150 kilometer. Dan pertanyaan dia adalah kenapa ada salju dan pohon cemara ya padahal ini di Timur Tengah begitu katanya. Ya mungkin maksud saudara kita Dodi ini kan maksudnya panas begitu ya. Jadi kan Timur Tengah tuh panas, bayangan dia tuh kayak Arab begitu ya, di Mekah lagi putar Ka'bah panas-panas, mungkin bayangan dia begitu ya. Lalu dia mengatakan karena gembala menggembalakan domba itu kan sehingga nggak mungkin salju ya. Nah ini biasanya nih oleh kaum begini nih mereka cuma bilang, cerita Natal tuh bohongan, cerita Natal itu ini settingan. Nah ini mereka mau tunjukkan bahwa Kristen ini agama palsu, agama bohong dan sebagainya. Nah ya kalau kayak begini-begini ya saya tuh kadang-kadang tuh cuman bagaimana ya mau respon itu begini sekali lagi ya. Ini beda server ya. Karena manusia-manusia beda server ini kita nggak bisa salahin, cara pikirnya juga beda ya. Nah saya mau kasih tahu buat orang-orang Kristen, buat Anda para orang manusia-manusia yang suka cari gara-gara dengan orang Kristen, saya mau kasih tahu bahwa orang Kristen itu cerdas ya.
Orang Kristen itu bisa membedakan mana produk budaya barat dan mana narasi Natal. Jadi kalau misalnya si Dodi ini kemudian mempertanyakan kenapa ada salju dan sebagainya, Anda mesti bisa bedakan bahwa itu adalah produk dari budaya barat. Bahwa yang namanya Natal, Christmas itu sudah bukan lagi semata-mata milik orang Kristen. Yang namanya Christmas itu sudah menjadi produk sekuler. Di mana kita melihat ada Santa Claus, ada Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Kita melihat bahkan ada pit hitam, kita melihat ada pohon Natal, kita melihat ada apa dan sebagainya. Itu sudah tradisi yang sudah berjalan ribuan tahun, ya. Tradisi yang sudah berjalan berabad-abad dilakukan di berbagai negara sehingga sudah terjadi percampuran, ya. Nah, saya mesti ingatkan bahwa orang Kristen itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, ya. Cerdas-cerdas kenapa? Hanya karena ada tradisi-tradisi kayak Santa Claus, ada salju atau ada apa, itu tidak menjadikan kisah Natal itu bohong, tidak menjadikan kisah Natal itu omong kosong. Kisah Natal itu tetap ada seperti yang dicatat di dalam firman Tuhan. Jadi kalau misalnya Dodi mengatakan, itu saya lihat ada drama Natal, ada salju-saljunya. Ya, terus kenapa? Karena orang Kristen tuh bisa membedakan. Karena ada masalah pohon Natal di dalam gereja, pohon Natal di rumah orang Kristen, pohon Natal di drama Natal. Terus kenapa? So what? Gitu. Toh kita juga tidak menyembah pohon Natal. Ya kan? Orang Kristen juga tidak menjadikan pohon Natal itu inti teologinya. Tidak. Yang orang Kristen jadikan teologinya, ajarannya adalah kisah Natal itu sendiri. Tentang anak Allah yang menjelma menjadi manusia, lalu kemudian lahir di Bethlehem, bukan Nazaret, ya kan? Lalu kemudian datang mencari manusia berdosa. Itu berita Natal, ya. Jadi orang Kristen itu cerdas-cerdas, tidak perlu pusing-pusing mau urusin kenapa ada salju. Yang kedua, orang Kristen itu cerdas karena tidak perlu rempong-rempong mempermasalahkan soal masalah tanggal, soal masalah hiasan Natal, itu tidak dipermasalahkan sama orang Kristen. Ya. Kita tuh beda server dan beda juga cara pikirnya dibandingkan dengan kelompok yang cuman sampai hari ini mempermasalahkan soal masalah dilarang mengucapkan selamat Natal. Kita beda server, bro, ya. Kita beda cara pikirnya, kan gitu kan ya. Jadi kita tidak mempermasalahkan soal masalah, kita tidak seperti kaum yang mempermasalahkan dilarang pakai topi Santa, dilarang mengucapkan selamat Natal, begitu ya. Dilarang apalagi saya tidak tahu larangannya apa saja. Ya jadi begitu ya. Saya pikir itu satu hal yang penting ya. Jadi kita nggak pedulian soal yang begitu-begitu. Jadi lagi pula kalau misalnya mereka selalu bertanya, wah 25 Desember itu hari raya apa dan sebagainya. So what? Jika memang kelahiran Yesus itu tidak pada 25 Desember, so what, Bambang? Ya kan? Nah, jika kelahiran, misalnya saya kasih tahu, misalnya kelahiran nenek kita itu tidak diketahui, kan orang dulu-dulu tuh kan di KTP itu kan penanggalannya biasanya tuh salah kan, karena mereka tidak tahu mereka lahir tanggal berapa. Karena waktu itu perang, ya. Misalnya, semisal ayah saya saja itu lahir pada masa Jepang dan dia sebenarnya tidak exactly tahu tahun berapa dia lahir, begitu loh. Nah, tapi di KTP-nya ada tahun berapa, tanggal berapa. Nah, hanya karena misalnya tanggalnya meleset, tahunnya meleset misalnya, kan tidak berarti bahwa kita tidak merayakan ulang tahunnya, kan begitu. Nah, orang Kristen itu orang Kristen itu tidak memikirkan hal-hal yang rempong-rempong begitu, ya. Jadi sudahlah, maksudnya nggak usah bikin pusing orang Kristen dengan persoalan bodoh-bodoh begitu ya.